Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Girang Razati selaku dosen pengampu daripada mata kuliah Manajemen Pemasaran, dan juga kepada seluruh rekan-rekan yang berbahagia, hari ini kita akan menyaksikan presentasi daripada kelompok satu di mata kuliah ini, yaitu akan menyajikan materi mengenai membentuk positioning merek. Adapun anggota dari kelompok satu ini yang pertama adalah Neng Dini Alawiyah dengan NIM 1902158. Yang kedua adalah Ahmad Al-Fajri Dwi Putra dengan NIM 1902899. Yang ketiga adalah Safa Nabilah dengan NIM 1909409. Yang keempat ada Maya Rizkiana dengan NIM 1905728. Yang selanjutnya ada Galih Haryang Permana dengan NIM 1905393. Selanjutnya ada Muhammad Dafa Mahdafikia dengan NIM 1905029. Yang selanjutnya ada Indah Indriani dengan NIM 1900616. Dan yang terakhir adalah Sekar Larasati dengan NIM 1900692. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai menyusun dan mengkomunikasikan strategi penetapan posisi yang akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Saudara Ahmad Al-Fajri Dwi Putra. Kepada Ahmad, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator Gania dan juga terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Girang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi menyusun dan mengomunikasikan strategi penetapan posisi. Jadi gini ya, seluruh strategi pemasaran itu dibangun berdasarkan STP, segmentasi, targeting, dan posisi. Dan citra perusahaan sehingga mencapai posisi yang khas dibandingkan para pesaing di dalamnya benak pelanggan sasarannya. Seperti itu. Mungkin dapat dilanjutkan sama pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali kepada Ahmad Al-Fajri yang telah menyampaikan kepada kita semua mengenai materinya. Dan selanjutnya adalah materi mengenai mengatur penetapan posisi merek yang akan disampaikan oleh Neng Dini Alawiyah. Kepada Neng Dini Alawiyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator dan juga Pak Girang selaku dosen pengampu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengatur penetapan posisi merek. Nah, ada beberapa poin ya. Yang pertama, kerangka rujukan bersaing. Titik awal untuk mendefinisikan kerangka rujukan bersaing, ini harus menetapkan perangkat produk yang menjadi pesaing dalam suatu merek tertentu dan berfungsi sebagai pengganti. Nah, biasanya keputusan sasaran konsumen ini menjadi penentu utama dalam kerangka rujukan bersaing. Kemudian yang kedua, yaitu titik kesamaan dan titik perbedaan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, titik kesamaan. Titik perbedaan atau point of difference. Nah, titik perbedaan ini merupakan atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan oleh konsumen ke dalam suatu merek, dinilai positif, dan juga diyakini bahwa tidak ditemukan kesamaan dengan produk. Nah, kalau titik kesamaan ini sebaliknya dari titik perbedaan ya, artinya variasi yang tidak diharuskan
memiliki unik dalam suatu merek, tetapi merek tersebut dimiliki bersama dengan merek lain. Nah, ada dua bentuk dasar dalam titik kesamaan, yaitu yang pertama titik kesamaan kategori dan yang kedua ada titik kesamaan pesaing atau kompetitor. Selanjutnya yaitu membangun keanggotaan kategori. Ada 3 cara untuk membangun keanggotaan kategori, yaitu yang pertama mengumumkan manfaat kategori. Tujuannya yaitu untuk memastikan kepada konsumen bahwasanya merek yang disampaikan itu memiliki alasan fundamental yang kuat untuk penggunaan kategori. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan dengan teladan. Artinya bisa digunakan dalam membuat spesifikasi keanggotaan dalam kategori. Dan yang terakhir caranya adalah mengandalkan penggambaran produk. Nah, penggambaran produk ini yang diikuti dengan nama merek biasanya menjadi suatu sarana singkat untuk menyampaikan asal dari kategori. Kemudian selanjutnya memilih titik kesamaan dan juga titik perbedaan. Nah, ada 3 keinginan utama konsumen terhadap titik perbedaan, yaitu yang pertama relevansi. Artinya konsumen itu harus merasa bahwa titik perbedaan itu penting dan juga relevan dengan pribadinya. Kemudian selanjutnya adalah lain dari yang lain. Artinya konsumen harus menemukan bahwa merek kita itu benar-benar lain dari yang lain dan lebih unggul dari yang lain. Dan yang terakhir adalah dapat dipercaya. Artinya konsumen harus meyakinkan, harus memiliki keyakinan bahwa merek kita itu mendorong untuk menjadi pilihan dari konsumen-konsumen. Dan yang terakhir ini adalah menciptakan titik kesamaan dan juga titik perbedaan. Nah, cara-cara untuk mengemukakan masalah korelasi negatif antara titik kesamaan dan juga titik perbedaan itu ada 3, yaitu yang pertama sajikan secara terpisah. Artinya meluncurkan 2 kampanye pemasaran yang berbeda yang masing-masing itu menekankan pada atribut dan juga manfaat. Dan yang kedua adalah dengan cara mengangkat ekuitas dari entitas lain. Nah, merek meminjam atau menaikkan ekuitas dari selebritis terkenal dan juga untuk meminjam kredibilitas terhadap manfaat yang berkorelasi terhadap merek kita. Dan yang terakhir adalah harus mendefinisikan kembali hubungan. Nah, artinya kita harus bisa meyakinkan konsumen bahwasannya hubungan antara atribut dan juga manfaat itu memiliki hubungan yang positif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Neng Dini Alawiyah yang telah menyampaikan mengenai materinya. Nah, itu tadi rekan-rekan kita ada Ahmad dan juga Dini yang telah menyampaikan materi seputar menyusun dan mengkomunikasikan strategi penetapan posisi. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu ada strategi diferensiasi yang akan disampaikan oleh Saudari Indah. Kepada Indah, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator dan juga Pak Girang yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi diferensiasi. Nah, menurut Kartajaya tahun 2010, diferensiasi adalah semua upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan di antara pesaing dengan tujuan memberikan nilai yang terbaik untuk konsumen. Nah, melalui diferensiasi ini, perusahaan dapat memberikan perbedaan yang lebih unik daripada pesaing, sehingga dengan perbedaan itu, konsumen memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, menurut Ciptono dalam Sukawati, 2007, strategi diferensiasi dapat dilakukan melalui 3 dimensi. Nah, yang pertama itu ada diferensiasi produk. Nah, dalam strategi produk perusahaan harus dapat memperhatikan dan memiliki kreativitas tinggi dalam menciptakan keunikan produknya tersebut, yakni lebih menarik, menyenangkan, karyawan yang ramah, terampil, berwawasan, dan mampu mewujudkan dalam keseharian sehingga lebih diminati oleh konsumen. Selanjutnya ada diferensiasi kualitas pelayanan.
Diferensiasi kualitas pelayanan ini adalah hal yang dapat membandingkan bagaimana pelayanan yang diberikan oleh perusahaan terhadap konsumen. Nah, hal ini dapat dilihat dari bagaimana personil yang terdapat dalam perusahaan tersebut, seperti kemampuan yang dimilikinya, kesopanan, kredibilitas, dalam keandalan, dan cepat tanggapnya, juga berkomunikasinya. Dan yang terakhir itu ada diferensiasi citra, adalah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seseorang atau benda. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indah yang telah menyampaikan materi seputar strategi diferensiasi. Nah, langsung saja kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu ada mengenai strategi pemasaran sepanjang siklus hidup produk, yang akan disampaikan oleh Saudari Maya Rizkiana. Kepada Maya, dipersilakan. Terima kasih kepada Pak Girang dan Gania selaku moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi ini. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian daur hidup produk atau product life cycle. Menurut Kotler dan Armstrong, daur hidup produk atau product life cycle adalah perjalanan penjualan dan laba suatu produk selama masa hidupnya. Dan menurut Levitt dalam Fandi Cipono 1997, product life cycle adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkannya ke pasar sampai ditarik dari pasar. Dan yang ketiga ada pengertian dari Cannon dan McCarthy 2008, siklus hidup produk adalah menggambarkan tahap-tahap yang dilalui suatu ide produk yang benar-benar baru dari awal hingga akhir. Kemudian, positioning dan strategi diferensiasi perusahaan itu harus berubah seiring dengan berubahnya produk, pasar, dan pesaing. Nah, dengan perubahan sepanjang siklus hidup produk atau product life cycle. Sebuah produk mempunyai siklus hidup itu berarti memiliki 4 hal, yaitu yang pertama, produk mempunyai usia yang terbatas, kemudian yang kedua, penjualan produk melalui tahap-tahap yang berbeda, jadi setiap tahap itu mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Dan yang ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Dan yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidupnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maya yang telah memberikan pemaparan materi kepada kita semua seputar pengertian daripada siklus hidup produk. Dan selanjutnya kita masuk ke tahapan siklus hidup produk yang terbagi menjadi 4 tahap. Adapun tahap yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction yang akan disampaikan oleh Saudari Safa Nabila. Kepada Safa, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkenalan atau introduction. Pada tahap ini, barang mulai dikenalkan kepada konsumen dan dipasarkan dalam jumlah yang besar, walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang dijual umumnya adalah barang baru. Karena masih berada pada tahap permulaan, biasanya biaya yang dikeluarkan tinggi, terutama biaya periklanan atau promosi. Di samping itu, distribusi barang tersebut masih terbatas dan laba yang diperoleh masih rendah. Pada tahap perkenalan, strategi umum pada tahap ini adalah mengkombinasikan penetapan harga dan kegiatan promosi. Menurut Kotler 1997, manajemen dapat melaksanakan satu dari 4 strategi, yaitu yang pertama ada strategi peluncuran cepat atau rapid skimming. Strategi ini dilaksanakan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi untuk memperoleh laba kotor per unit sebanyak mungkin, serta dengan melakukan promosi yang gencar untuk meyakinkan konsumen tentang kualitas produk walau harganya mahal. Strategi ini akan berhasil jika sebagian besar pasar belum mengetahui keberadaan produk sehingga konsumen bersedia membayar pada harga berapapun. Lalu yang kedua ada strategi peluncuran lambat atau slow skimming. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga yang tinggi dan promosi yang rendah. Strategi ini berhasil bila ukuran pasar terbatas, sebagian besar konsumen mengetahui keberadaan produk. Konsumen bersedia membayar harga tinggi dan persaingan potensial belum muncul. Lalu yang ketiga ada strategi
penetrasi cepat atau rapid penetration. Strategi ini melakukan peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Tujuan dari strategi ini adalah memperoleh penerimaan pasar yang cepat dan memperoleh pangsa yang besar. Strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk sebagian pembeli terhadap harga, terdapat persaingan, potensial yang kuat, dan biaya produksi menurun sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. Lalu yang terakhir ada strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Strategi peluncuran produk dengan menetapkan harga rendah dan promosi rendah. Strategi ini berhasil apabila didukung dengan pasar yang sangat luas. Konsumen mempunyai kesadaran yang tinggi tentang harga dan persaingan potensial yang rendah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Safa Nabila yang telah menjelaskan kepada kita semua mengenai tahap pertama, yaitu tahap perkenalan. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pertumbuhan atau growth, yang akan disampaikan oleh Saudara Dafa. Kepada Dafa, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Gania selaku moderator. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai tahap pertumbuhan. Itu ralat ya, bukan pertumbuhan, tapi pertumbuhan. Nah, di tahap pertumbuhan ini, apabila suatu produk telah melewati tahap perkenalan, maka selanjutnya produk tersebut akan memasuki tahap pertumbuhan. Dan di tahap pertumbuhan ini dibedakan menjadi dua macam kelompok. Yang pertama ada pertumbuhan cepat atau rapid growth, lalu ada pertumbuhan lambat atau slow growth. Pertama kita akan membahas dulu mengenai pertumbuhan cepat atau rapid growth. Nah, di tahap rapid growth ini ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Tidak semua produk baru dapat mencapai tahap ini, bahkan tidak sedikit produk baru yang gagal di tahap awal. Namun, jika produk baru itu berhasil sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka keadaan ini akan menarik pesaing untuk memasuki industri tersebut dengan produk tiruan. Dan strategi pemasaran pada tahap ini ditujukan terutama untuk membangun pasar yang kuat dan mengkhususkan distribusi. Mutu produk ditingkatkan dan lini produk diperluas untuk menarik segmen pasar yang baru. Nah, lanjut ke pertumbuhan lambat atau slow growth. Nah, pada tahap ini penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun, sebagian besar pasar telah dijangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen. Situasi ini akan menyebabkan perusahaan mulai memperbarui produknya agar dapat tetap mempertahankan penjualannya. Pada umumnya, dilakukan usaha modifikasi produk dengan menyempurnakan model atau style improvement guna menetapkan atau memantapkan posisi produknya di pasar. Laba akan semakin sulit diperoleh perusahaan dan penyalur karena persaingan harga akan cenderung menyebabkan penurunan harga. Pesaing semakin banyak dan pesaing semakin banyak yang keluar dari pasar karena disebabkan oleh semakin berkurangnya keuntungan atau daya tarik industri tersebut. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Dafa Mahdavikia selaku penyaji dua terakhir yang telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tahap ketiga nih, mengenai tahap kedewasaan atau maturity yang akan disampaikan oleh Saudari Sekar Laras. Kepada Laras, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Gania selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pematerian. Selanjutnya itu setelah kita memasuki tahap pertumbuhan, kita melanjutkan ke tahap kedewasaan atau disebut juga maturity. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Dalam tahap ini, laba produsen maupun laba pengecer sudah mulai didapatkan. Dalam tahap ini, persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru. Ada dua strategi utama yang dapat dilakukan pada tahap kedewasaan,
Yang pertama itu ada strategi bertahan atau defensive strategy, dan yang kedua itu ada strategi menyerang atau offensive strategy. Strategi bertahan ini bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk dari serangan produk substitusi. Bentuk strategi ini adalah berupa modifikasi bauran pemasaran, yaitu produk, price, place, and promotion, untuk memperoleh tambahan penjualan. Strategi bertahan ini lebih menitikberatkan pada penekanan atau pengurangan biaya produksi dan menghilangkan kelemahan produk. Selanjutnya itu ada strategi menyerang. Strategi ini lebih menitikberatkan pada usaha perubahan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Bentuk strategi ini dapat berupa modifikasi pasar, yaitu dengan mengajak kelompok dan bukan pemakai atau disebut juga non-user. Dan selanjutnya itu mengintensifkan produk kepada non-user dan merebut konsumen pesaing. Bentuk lain dari strategi menyerang adalah modifikasi produk, yaitu dengan mengubah karakteristik produk sedemikian rupa sehingga semakin menarik konsumen untuk membelinya dengan cara menawarkan produk dari suatu produk kepada konsumen untuk mendorong pembelian yang lebih banyak dan pemakaian yang lebih sering. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sekar Laras yang telah menyampaikan materi mengenai tahap ketiga dari siklus hidup produk, yaitu tahap kedewasaan. Dan selanjutnya kita sampai kepada materi terakhir, yaitu tahap penurunan atau decline, yang akan disampaikan oleh pemateri terakhir juga, yaitu ada Gali Hariang. Kepada Gali, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada Gania ya selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan keempat, yaitu tahap penurunan atau decline. Pada tahap ini ditandai dengan penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar dan perkembangan teknologi. Meskipun jumlah pesaing sudah berkurang, tetapi pengawasan biaya menjadi sangat penting karena permintaan sudah jauh menurun. Apabila barang yang lama ditingkatkan tanpa mengganti dengan yang baru, maka perusahaan dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat ada menurut para ahli. Menurut Jipotono tahun 1997, strategi yang dapat dilakukan oleh suatu manajemen pada tahap ini yaitu bisa dilihat di PPT ya. Yang pertama, menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Kemudian, mengubah produk atau mencari penggunaan manfaat baru pada produk. Yang ketiga, mencari pasar baru. Yang keempat, tetap pada tingkat investasi, perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Kemudian mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil, konsumen yang masih setia dan menguntungkan. Yang selanjutnya meningkatkan bisnis tersebut dengan menjual aset perusahaan. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan, jadi setiap produk itu memiliki masa daur hidup produk yang berbeda, baik dalam jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Beberapa teknik atau cara yang dapat memperpanjang daur hidup produk yakni sebagai berikut. Meningkatkan konsumsi dengan cara membujuk konsumen untuk meningkatkan penggunaan produknya dengan berbagai manfaat yang ditawarkan. Contohnya, dengan menggunakan tagline, misalnya apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro misalnya. Yang selanjutnya, mencari fungsi lain produk dari biasanya contohnya seperti teh, tidak hanya untuk ngeteh,
selalu tampil baru dan segar. Jadi mencari target konsumen baru, jika pasar sudah tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan penjualan, maka langkah yang diambil adalah mencari segmen pasar baru, dibujuk agar menjadi pelanggan. Contoh, minuman street boba yang sebelumnya membidik golongan menengah ke bawah, kini sudah membidik golongan menengah ke atas untuk memperluas segmen pasarnya. Boleh di next slide. Di sini ada quotes dari Steve Jobs, yaitu satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Itu menurut Steve Jobs ya. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Galih selaku pemateri terakhir yang telah menyampaikan materinya. Luar biasa ya, dan tadi ditutup dengan sebuah quotes ternyata dari Steve Jobs. Dan berakhirnya pematerian dari Galih tadi sekaligus menandakan bahwa sesi pematerian oleh kelompok penyaji, yaitu kelompok 1, juga telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah menyimak pematerian dari kelompok 1 ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 selaku kelompok penyaji yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Tak lupa kepada Bapak Girang selaku dosen pengampu dari mata kuliah manajemen pemasaran yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyampaikan materi masing-masing. Saya ucapkan mohon maaf juga apabila masih terdapat beberapa kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi selama sesi pematerian ini berlangsung. Selanjutnya, saya Gania Wardani Lutfia, selaku moderator, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.